والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء Sebab kita mengusahakan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita yang dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan sebab semakin bertambahnya kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya yang mengajakmu kepada sesuatu yang memberikan kebaikan dalam hidupmu. Ayat ini salah satu di antara faedah yang bisa kita petik darinya adalah masing-masing dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa kebaikan hidup, membawa sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, yang berarti semakin banyak yang kita pelajari, yang kita dengarkan dan fahami dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin banyak dan semakin besar pula kebaikan hidup, sebab-sebab kebahagiaan hidup dunia dan akhirat yang kita kumpulkan kita. Oleh karena itu, ini yang menjadi sebab para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, generasi terbaik umat ini, selalu bersemangat dan selalu berusaha untuk duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka selesai melaksanakan salat berjamaah, untuk mendengarkan bimbingan beliau, mendengarkan nasihat-nasihat beliau yang itu selalu membawa kebaikan, menjadi sebab semakin kuatnya keimanan, semakin bertambahnya ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, kita bersabar mempelajari agama ini, kita berusaha untuk membenahi kekurangan-kekurangan dalam diri kita dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian membaca hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang itu akan menjadi sebab tumbuhnya kebaikan-kebaikan pada diri kita, yang tadinya kebaikan-kebaikan itu lemah motivasinya pada diri kita. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tumbuhkan, Allah akan tingkatkan motivasi dalam melakukan kebaikan seiring dengan semakin semangat dan semakin banyak petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita pahami, kita pelajari, kita pahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita ingat kembali makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan." Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan dari petunjuk dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadaku untuk disebarkan kepada semua manusia, itu adalah perumpamaannya seperti hujan, seperti hujan yang bermanfaat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi ini. Ini merupakan perumpamaan yang sangat indah, bahwa Al-Quran dan Sunnah itu fungsinya seperti hujan, bukan untuk merusak, bukan untuk mempersulit, bukan untuk mempersempit hidup, tapi hujan sebagaimana fungsinya ketika turun ke permukaan bumi, ya,
menyuburkan tanah yang tandus, menyegarkan tumbuh-tumbuhan, memberikan manfaat kehidupan bagi makhluk hidup. Maka fungsi dari petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sungguh seperti itu, bahkan demi Allah lebih mulia dibandingkan itu, lebih tinggi dibandingkan itu. Jadi kalau kita ingin hidupkan hati kita supaya dekat dengan Allah, supaya semangat membaca Al-Quran, agar semangat berzikir kepada Allah, agar semangat melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, bahkan sholat malam, sholat tahajud, sholat duha dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka ingat, fungsi dari petunjuk Allah dan Rasulnya adalah menyuburkan kebaikan di hati kita, menumbuhkan semangat kebaikan di dalam jiwa kita. Ya, tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih baik melebihi petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar memberikan hidayah untuk selalu meniti jalan yang lurus. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, jangan lupakan hidup kita di dunia ini hanya sementara. Waktu kita terbatas. Ya, orang-orang di sekitar kita yang sudah meninggal dunia sehingga menjadi pelajaran bagi kita sudah cukup banyak. Bahkan keluarga kita sendiri, mungkin orang terdekat dengan kita. Tidakkah kita berpikir bahwa sebentar lagi kita akan menyusul mereka? Sebentar lagi kita akan dikuburkan sebagaimana mereka dikuburkan. Hidup kita di dunia seperti orang asing yang hanya sementara. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Itu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing yang hanya singgah sebentar, atau orang yang sedang melakukan perjalanan, musafir. Artinya kita harus memperlakukan dunia ini sementara. Dan memang kenyataannya dunia sementara. Bukan tempat menetap. Negeri tempat menetap kita, ya, dalam perumpamaan tadi ibaratnya kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah di akhirat, di surga, kampung halaman orang-orang yang beriman. Sebelum kedua orang tua kita Adam dan Hawa diturunkan ke bumi ini karena melanggar larangan Allah, tempat mereka di mana? Di surga. Maka itulah kampung halaman yang selalu kita rindukan. Sedangkan di dunia hanya sementara, sebentar lagi kita tinggalkan. Maka maksudnya di negeri perantauan ini, tempat kita singgah sementara dalam safar perjalanan kita ini, kita harus kumpulkan bekal yang cukup supaya sampai kembali ke kampung halaman kita. Inilah hakikat hidupnya orang yang beriman di dunia. Ya, seorang perantau yang tinggal di satu tempat, dia akan mengumpulkan bekal, nanti dikirim uangnya ke kampung halaman. Di kampung halamannya dia bangun rumah besar-besaran yang paling megah, yang paling bagus. Adapun di negeri perantauan dia hidup seadanya, rumahnya mungkin kontraknya juga murah. Dia bekerja, mengumpulkan bekal, setelah itu bekalnya dikirim ke kampungnya. Orang-orang semua melihat rumahnya mewah, padahal di negeri perantauan mungkin dia menderita, dia bersusah payah, dia tidak peduli. Yang penting nanti ketika dia sudah pulang, dia akan menikmati hasil jerih payahnya di kampung halamannya. Nah, seperti itu hidup kita. Nah, hidup yang cuma sekali ini jangan kita sia-siakan dengan kelalaian. Jangan kita sia-siakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat.
masalahnya cuma sekali dan tidak terulang. Kalau sudah berakhir tidak ada lagi waktu menyesal. Tidak ada lagi kemungkinan bisa kembali ke dunia. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kesempatan yang ada kita manfaatkan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan hidayah, masih mau semangat menjalankan sholat berjamaah. Masih mau semangat menjalankan sholat 5 waktu berjamaah lagi. Masih kita kerjakan sholat-sholat sunnah, masih kesempatan berzikir, masih membaca Al-Quran, masih mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini hidayah yang agung, nikmat yang besar. Tapi kan kita ingat, hidayah itu nikmat dari Allah. Kalau kita pandai mensyukurinya, Allah akan tambahkan, Allah akan pertahankan pada diri kita, tetapkan. Tapi na'udzubillahi min dzalik, kalau kita tidak pandai mensyukurinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk mencabutnya, dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Tidak ada yang bisa mencegah ketika Allah ingin mencabut hidayahnya. Jadi maksudnya, selagi kita punya kesempatan, masih ada waktu. Alhamdulillah, semua belum terlambat. Segeralah kita kembali kepada Allah, bertobat dari dosa-dosa kita. Mohon ampun dari kesalahan-kesalahan kita. Ingat, dosa itu ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Cobalah waktu kita sholat, dalam sujud kita berdoa kepada Allah, minta pengampunan. Apalagi waktu kita sholat sendiri, kita perpanjang sujud kita. Cobalah di antara adzan dan iqamat kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah, meminta agar kita dijaga dari segala penyimpangan, dimudahkan bahagia dunia dan akhirat. Cobalah di waktu-waktu dikabulkannya doa. Di sepertiga malam yang terakhir kita bangun, mungkin sempat kita sholat tahajud 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Kalau kita bisa sampai 10 rakaat kemudian 1 rakaat witir, atau 8 rakaat kemudian 3 rakaat witir, kita sempatkan berdoa. Ini waktu dikabulkannya doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajiba lahu wa man yastaghfiru li wa man yastaghfirni fa aghfir lahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita, Tuhan kita, turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kemudian dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan doanya. Siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Kan semua ini kita pelajari dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Makanya ini juga nikmat besar kita belajar agama. Sempatkan waktu kita sekedar mendengarkan nasihat, mendengarkan ayat Al-Quran dibaca dan hadis dibaca, kan ini tidak berat. Na'udzubillahi min dzalik, hanya orang-orang munafik yang berat mendengarkan nasihat dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang dicela dalam Al-Quran, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah mengetahui ada kebaikan pada diri mereka, niscaya Allah jadikan mereka bisa mendengarkan Al-Quran, mau mendengarkan Al-Quran. Tapi karena tidak ada kebaikan pada diri mereka, mereka tidak mau mendengarkan nasihat Al-Quran. Mereka berpaling. Ya, padahal di zaman itu yang menyampaikan Al-Quran adalah sebaik-baik nabi yang menasihati, sebaik-baik guru yang memberikan nasihat, yaitu nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ikuti kebiasaan itu. Ketika ada waktu kita luangkan. Oh, ada ceramah yang bermanfaat, kita ada waktu, dengarkan. Sekedar kita dengarkan anjuran untuk bertobat, kembali kepada Allah, anjuran untuk mensyukuri nikmat hidayah, anjuran untuk banyak berdoa, kan kita sudah ketuk kembali hati kita. Ingat, jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita dinasihati itu, ya, bukan berarti kita itu dituduh melanggar, dituduh jelek dan buruk. Bukan berarti kita dianggap itu orang-orang durhaka. Tidak. Quran, ya, ketika menegur, memberikan nasihat,
itu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang beriman. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh jika engkau berbuat syirik wahai Rasulullah, maka akan gugur amal-amalmu dan kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik? Tidak. Tapi teguran ditujukan kepada beliau sebagaimana ditujukan kepada umatnya dan semua. Karena teguran itu mengingatkan kita untuk menyadarkan kita kembali. Kita sudah sering dengarkan teguran untuk bertobat, untuk selalu kembali kepada Allah, untuk memohon ampun. Iya, tapi kan kita juga sering lalai. Kapan kita sadar kembali? Waktu kita ditegur. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, beberapa di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibacakan kepada mereka ayat Al-Qur'an, mereka berkata seolah-olah ayat ini baru turun saat ini. Padahal dia sudah lama mendengarnya. Jadi peringatan itu bermanfaat. Kalau hati kita masih ada kehidupan, kalau dalam diri kita masih ada kebaikan, niscaya ketika ada peringatan pasti kita merasa teguran ini bermanfaat untuk kita. Pasti hati kita akan terketuk untuk segera sadar dari kelalaian, untuk segera ingat dari kelupaan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin liyundhira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin." Tidak lain Al-Quran itu hanyalah peringatan dan bacaan yang jelas supaya memberikan nasihat, memberikan teguran bagi orang yang hayyan masih hidup. Artinya kata Imam Ibnu Qayyim, hayyal qalbi, artinya masih ada kehidupan di hatinya. Jadi Al-Quran peringatan bagi orang yang masih ada kehidupan di hatinya. Dan agar tetaplah ketentuan Allah bagi orang-orang kafir. Jadi hanya orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang tertutup hatinya sehingga nasihat Al-Quran tidak bermanfaat bagi mereka. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan, menghayati isi Al-Quran, atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Alhamdulillah jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang beriman, apalagi orang yang masih perhatian dengan sholatnya, dengan bacaan Al-Qur'annya, dengan zikirnya, dengan doanya, hatinya masih ada kehidupan, hatinya masih terbuka. Berarti ketika mendengarkan nasihat dia akan senang. Karena itu semakin membuka dan menyentuh hatinya yang memang mendambakan nasihat dari petunjuk Allah dan petunjuk Nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kebaikan ini kita manfaatkan. Jangan sampai kita kalah dengan godaan syaitan yang berusaha menutup hati kita untuk dipalingkan dari kebaikan, dipalingkan dari kebenaran. Ingat jamaah sekalian hafizakumullah, kalau kita jujur kepada diri kita sendiri, kan pastinya kita mengakui kita banyak lalai dalam kehidupan kita. Ya, selalu kita ingatkan dan beberapa kali kita sebutkan di kajian hadis yang menyebutkan ya yang menyebutkan tentang untuk melakukan urusan dunia, diperintahkan untuk mengerjakan urusan dunia dengan menganggap seolah-olah kita hidup selama-lamanya dan mengamalkan urusan akhirat seolah-olah mati besok. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Ini hadis palsu. Tidak benar penisbatannya kepada Nabi SAW. Bertentangan bahkan dengan Al-Quran, dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah janjikan untuk diberikan kepadamu di negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Jadi disuruh mencari kebahagiaan di akhirat, bekal di akhirat. Jangan lupakan dunia. Bukan disuruh mencari dunia seolah-olah hidup selama-lamanya. Ya. Itu pun juga taruhlah kita anggap benar misalnya hadis ini. Misalnya ada sebagian orang yang pertahankan pendapatnya, tidak, hadis ini benar. Maksudnya kita disuruh seimbang dunia akhirat. Kita katakan sama dia, apakah Anda benar-benar seimbang dunia dan akhirat? Coba hitung. Berapa lama kita sempatkan untuk beribadah dalam sehari-hari kita? Salat 5 waktu. Kita kerjakan berapa menit dengan zikirnya, dengan salat sunnahnya? Ya, taruhlah kalau kita katakan 1 jam, ini pun sudah lama sekali, ya. Jadi 5 kali 5 jam. Masih ada 19 jam. Taruhlah dengan pengajian 6 jam atau tambah lagi 7 jam, 8 jam. Masih 8 jam, belum ada setengahnya. Ini untuk dunia, untuk akhirat kita. Jadi mana seimbangnya dunia dan akhirat? Kalau kita misalnya berpegang dengan hadis yang ternyata tadi adalah hadis yang palsu, tidak benar penisbatannya kepada Nabi SAW, bahkan tidak ada asal usulnya. Harusnya 12 jam dunia, 12 jam akhirat, itu baru seimbang. Ya, jadi sekarang kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, kita banyak lalai. Pembicaraan kita juga banyak hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat. Maka tolong luangkan waktu kita agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui kesungguhan kita untuk mencari karunia-Nya. Kesungguhan kita untuk memperbaiki diri, untuk mengusahakan agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai selalu dalam kelalaian. Ya, karena orang-orang yang lalai dari mengingat Allah inilah orang-orang yang celaka, yang urusannya semua rusak. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami jadikan hatinya lalai dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia selalu memperturutkan hawa nafsunya, sehingga urusan dan keadaannya semuanya rusak, semuanya melampaui batas. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, kita belajar menghargai hidup kita di dunia. Kita belajar berhitung saat ini. Ya, karena di usia kita yang sudah seperti ini, kebanyakan kita tidak muda lagi. Kalau bukan saatnya sekarang kita berpikir, lantas kapan kita berpikir? Kalau bukan saatnya kita menimbang-nimbang hidup kita yang sementara ini, terus kapan? Kita mau tunggu mati dulu? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah wahai manusia kami telah memanjangkan usiamu, yang itu cukup menjadi seseorang itu bisa mengambil peringatan. Kapan lagi waktunya kalau bukan sekarang? Selagi kita ada di masjid, kita masih bisa mengambil pelajaran. Tadi banyaknya orang-orang di sekitar kita yang sudah mati, sering kita dengarkan berita-berita kematian, bahkan anggota keluarga kita mungkin ada yang sudah meninggal. Belum lagi tempat-tempat yang kita tahu ada musibah, berapa korban jiwa. Masya Allah, ini tinggal menunggu giliran kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa itu akan merasakan kematian. Dan wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda kepada seseorang pun ketika telah datang ajalnya. Oleh karena itu, sebaik-baik manusia ya adalah man tala umruhu wa husna amaluh, yang panjang umurnya banyak amal kebaikannya. Dan umur kita sudah cukup panjang. Sudah diberikan banyak waktu.
Ya, oleh karena itu kita mengadakan pengajian tujuannya agar kita bisa memanfaatkan waktu kita yang sedikit antara maghrib dan isya untuk kita isi dengan kebaikan. Ya, sebagaimana orang yang berusaha misalnya antara maghrib dan isya dia membaca Al-Quran, dia berzikir. Karena di waktu-waktu yang lain kesempatan seperti ini mungkin jarang kita miliki. Kita akan disibukkan dengan urusan kita. Ya, padahal waktu itu sebenarnya di tangan kita. Artinya kita yang bisa mengarahkannya. Tentu dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu yang justru mengarahkan kita. Kata para ulama, al-waqtu kas-saif illam taqta'uhu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak memotongnya, kamu yang akan dipotong. Jadi pilihannya, kalau kamu tidak bisa mengendalikannya, kamu yang akan dikendalikan. Kan ingat hadis yang sahih dari Nabi SAW, nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragu. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia merugi, tertipu padanya. Ya, ini tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa itu dua nikmat? As-sihhatu, masa sehat, kondisi sehat, wal faragu, dan waktu luang. Waktu luang. Ya. Ini sekarang kita berusaha untuk memperbaiki agama kita dengan waktu kita yang luang. Kalau yang luang ini juga tidak kita manfaatkan, lantas kapan kita memberikan perhatian untuk agama kita? Padahal harusnya untuk agama bukan hanya waktu luang, tapi kita harus meluangkan waktu. Ingat, agama ini dunia dan akhirat. Masa urusan dunia kita kejar terus menerus, padahal dunia akan berakhir. Seiring dengan berakhirnya kesempatan kita di dunia ini untuk hidup, seiring dengan sampainya ajal kita, atau paling lambat hari kiamat, semua yang ada di dunia ini kan fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas permukaan bumi ini fana, ya ini akan hancur. Ada batas waktu berakhirnya. Dan yang kekal adalah wajah Rabbmu, wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Segala sesuatu yang diusahakan untuk meraih wajah Allah yang kekal di dunia ini, itulah yang kekal. Makanya amal-amal kebaikan yang kita niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah di akhirat, untuk bisa bertemu dan memandang wajah Allah yang maha mulia di surga nanti, semoga Allah mudahkan itu bagi kita semua dengan rahmat dan karunia-Nya. Ini yang akan kekal. Hal-hal yang kita pelajari untuk meningkatkan iman, meningkatkan ketaatan kepada Allah, meningkatkan semangat kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, ini akan kekal karena diniatkan untuk sesuatu yang kekal, untuk balasan yang kekal di akhirat nanti. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi, waktu kita terbatas, hidup kita hanya sementara. Dan sudah kita ingatkan berkali-kali, sebenarnya belajar agama tidak berat, tidak susah, dan tidak menyulitkan. Kenapa? Karena agama ini adalah karunia terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Masa karunia atau anugerah itu berat? Masa itu menjadi kesulitan? Sudah pernah kita sebutkan, tidak pernah satupun dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis yang sahih Allah menyebutkan agama ini dengan kata-kata atau kalimat yang mengesankan atau mengandung makna sulit. Justru yang namanya sulit Allah tiadakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Dia tidak menghendaki kesusahan. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj.
dan Allah tidak menjadikan bagimu dalam agama ini sesuatu yang menyusahkan. Tidak ada. Ya. Dalam agama ini tidak ada yang menyusahkan. Majelis ilmu itu kan disifati oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang ini merupakan hadis yang hasan derajatnya. Kata Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka nikmatilah, bersenang-senanglah padanya. Taman-taman surga ini majelis ilmu, majelis pengajian. Justru menyenangkan. Tapi itulah, memang syaitan akan berusaha untuk membisikkan dan mengesankan yang buruk-buruk, bahwa perkara agama ini dianggap menyusahkan. Membaca Al-Quran, aduh, habis waktu. Bahkan ada yang menganggap membuang-buang waktu. Na'udzubillah min dzalik. Ini sungguh merupakan kalimat yang tidak pantas keluar dari seorang muslim. Membaca Al-Quran, firman Allah sebaik-baik petunjuk yang menjadi sebab kehidupan hatinya. Artinya kehidupan hati itu adalah sebab kehidupan anggota badannya, sebab dia mendapatkan kehidupan bahagia dunia akhirat. Terus dikatakan ini menghabiskan waktu. Ya, kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, pasti dia tidak akan pernah merasa bosan, merasa puas untuk terus membaca firman-firman Allah, terus membaca Al-Quran. Jadi semua ini menggambarkan bahwa agama Islam ini nikmat. Tapi tadi memang syaitan dengan membisikkan hawa nafsu selalu mengesankan kebaikan ini seperti susah dan buruk. Sementara kalau orang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, syaitan bisikan, dibuat terlena, akhirnya sepanjang waktunya lalai. Tiba-tiba dia dapati dirinya sudah tidak memiliki banyak kebaikan yang akan dia bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Sedangkan neraka itu dilingkupi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat. Surga itu kan nikmat, tapi kelihatan bungkusnya yang melingkupinya, mengitarinya hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Ya, seperti disuruh duduk membaca Al-Quran, disuruh berzikir, disuruh bertobat, disuruh dengarkan kajian, rasanya berat. Syaitan yang membisikkan hawa nafsunya. Sementara neraka dilingkupi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat, diinginkan oleh nafsu syahwat manusia. Jadi kalau kita sabar, ya, menembus bungkusnya tadi, ketemu surga. Tapi kalau seorang memperturutkan nafsu syahwatnya, tembus, ketemu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ingatlah sifatnya penghuni surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang memiliki rasa takut akan agungnya kebesaran Allah, agungnya kedudukan Allah, dan menahan nafsunya dari memperturutkan keinginannya, maka sungguh Allah jadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Inilah ciri penghuni surga. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersabar dalam melakukan kebaikan. Itu seperti orang yang sedang sakit bersabar berobat. Kalau orang yang sakit karena dia lagi tidak fit kondisinya, kan perkara-perkara yang enak pun jadi rasanya tidak enak. Suruh makan enak rasanya pahit, rasanya mau muntah, ya, bahkan rasanya seperti kenyang. Tapi ketika dia sehat, dia akan senang melahap
mengkonsumsi makanan yang enak, minuman yang enak. Tapi kalau sakit tidak bisa. Coba bawa makanan yang enak ke rumah sakit. Tidak dimakan, tidak disentuh bahkan. Kalau dia ingin sembuh supaya normal kembali, sabar dia. Disuruh makan yang bergizi, makan obat, sabar dia. Nah, kenikmatan Islam, kenikmatan ibadah, kenikmatan belajar dan mengamalkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW lebih tinggi dibandingkan kenikmatan makanan. Karena ini kenikmatan rohani kita, kenikmatan jiwa kita, kenikmatan hati kita. Ketika kita terhalang belum merasakan nikmat tersebut, ya kita sabar. Karena kita ingin sembuh di dunia supaya iman kita sehat, hati kita bersih. Kalau iman kita sehat, hati kita bersih, kan kita diterima ketika menghadap Allah. Kita bisa merasakan kenikmatan yang kekal abadi di akhirat nanti, kenikmatan selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Masa kita bandingkan dengan dunia yang sebentar lagi akan berakhir, dengan kenikmatan di akhirat yang tidak ada ujungnya. Ya, jadi kita butuh sembuh agar kita bisa merasakan hakikat indahnya agama ini. Yang ketika itulah berarti iman kita sudah benar. Ingat, Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima orang yang menghadapnya dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat maupun harta maupun anak-anak yang dimiliki manusia kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari penyimpangan. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib." Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah yang gaib, yang tidak nampak di hadapan mereka, dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang selalu kembali kepadanya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kapan lagi peringatan akan bermanfaat bagi kita kalau bukan di saat-saat kita berada di masjid, di saat-saat kita mendengarkan kajian, kalau bukan di saat-saat kita berpikir usia kita tidak panjang lagi. Kan kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, a'maru ummati baina sittina ila sab'in wa qalla man yajuzu dzalik. Itu hadis sahih. Umur umatku, yakni umur umat Islam ini antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewatinya. Jadi bayangkan yang saat ini umurnya sudah 40 tahun, 50 tahun, kan sudah lewat setengahnya. Tinggal tunggu detik-detik terakhir. Ya. Dan waktu begitu cepat berlalu. Kita bayangkan kemarin kita masih kecil, masih bermain-main. Sekarang kita sudah punya anak kecil yang bermain-main. Ya, ini waktu seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah. Maksudnya sekali lagi, kita semua adalah orang-orang yang pantas mendapatkan peringatan dan nasihat. Dan sungguh manusia yang mulia adalah orang yang selalu mendengarkan nasihat dan merubah dirinya dari kelalaiannya, kelupaannya untuk menjadi lebih baik ketika mendengarkan nasihat. Dan agama ini adalah nasihat. Benarlah Rasulullah SAW yang bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ad-dinu an-nasihatu. Agama ini adalah nasihat. Ya, ini nasihat bagi semua orang-orang yang masih ada kebaikan dalam dirinya, agar mereka senantiasa diingatkan untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bertobat dari kesalahan-kesalahan, ingat dari kelalaian, untuk selalu sadar dari kelupaan, dan selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari perhitungan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yaum wa tazayyanu lil ardil akbar
yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hisablah, hitung-hitunglah amalmu sekarang. Sebelum kamu dihisab, dihitung amalmu pada hari kiamat. Dan timbang-timbanglah dirimu, timbang-timbang kesalahan dan kebaikanmu sekarang sebelum kamu ditimbang amal-amalmu pada hari kiamat nanti. Karena sesungguhnya akan lebih ringan bagimu menghadapi perhitungan amal pada hari kiamat nanti kalau kamu sudah siap mempersiapkan dirimu untuk menghitung amalmu saat ini sewaktu di dunia. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan siapkanlah dirimu untuk menghadapi hari yang besar yang ketika itu ditampakkan kesalahan-kesalahan manusia yang tersembunyi selama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat nanti semua kesalahan-kesalahan kalian akan ditampakkan, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghadapi yang seperti ini, hendaknya kita mempersiapkan diri sekarang, hendaknya kita membekali diri kita dengan bekal yang tentu sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah bekal takwa. Barakallahu fikum. Ini nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan kajian kita di malam hari ini. Dan karena mengingat waktu sudah dekat, mungkin sebentar lagi azan, kita tidak sempat untuk membaca lanjutan dari pembahasan kitab fikih salat kita yang sekarang sampai di bab azan dan iqamat di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, tulisan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya di pekan berikutnya. Semoga nasihat yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi sebab untuk mengingatkan kita semua. Tentu yang paling utama adalah diri saya yang perlu mendapatkan nasihat ini, dan kita semua semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang masih memiliki hati yang hidup untuk bisa mendapatkan manfaat dari peringatan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, mungkin kalau masih ada waktu silakan kalau ada yang ingin menyampaikan satu atau dua pertanyaan. Barakallahu fikum. Ya, coba kita baca pertanyaan dari pesan WhatsApp. Ada teman yang berkata, sombong kepada orang sombong kebaikan dan dibolehkan. Ketika kami ada teman-teman lainnya mengatakan perkataan itu batil, beliau mengatakan justru ini perkataan Imam Syafi'i. Apakah itu benar? Dari mana Imam Syafi'i mengatakan itu? Mana sumber rujukannya? Masa sombong kepada orang yang sombong? Tidak boleh. Masa kita balas kesombongan dengan kesombongan? Dalam Islam hukum asalnya kita diperintahkan membalas kesalahan justru dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang terbaik. Kesombongan itu hanya diperbolehkan sewaktu di dalam peperangan. Ya, kita menampakkan bahwa kita orang yang kuat, orang yang gagah, itu diperbolehkan dalam kondisi ini saja. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa ketika orang sombong kita juga sombong di hadapannya. Tidak. Orang yang sombong justru kita tegur, kita nasihati supaya meninggalkan kesombongannya. Karena sombong itu adalah sifat yang sangat tercela. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji debu dari kesombongan. Maka bagaimana mungkin dosa yang sebesar ini kita diperintahkan justru melakukannya untuk menghadapi orang yang sombong. Nah, baik, masih ada yang lain?
Sejak 2024 sampai sekarang suami saya masih kecanduan judi online, pinjol dan obat-obatan terlarang. Apakah berdosa jika saya meminta perceraian? Ya, seharusnya berusaha dinasihati dulu. Kalau istrinya tidak bisa menasihatinya, maka coba panggil orang tuanya, libatkan orang-orang yang dihormati di kalangan keluarganya. Karena mungkin dia sedang lalai, mungkin ada yang mempengaruhi. Bisa jadi kalau dengan peringatan dia bertobat, kan itu lebih baik. Kecuali kalau sudah parah kemudian dinasihati tidak mau, malah kemudian dia mungkin memarahi istrinya yang menasihati, ya ini segera laporkan kepada pihak orang tua, wali daripada istri ini untuk mengurus ya agar suaminya ini dinasihati. Kalau tidak mau, maka jalan terbaik adalah mungkin mereka dipisahkan agar dia tidak ikut terpengaruh dari keburukan-keburukan tersebut. Nah, taib, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن